Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika dari kelas MBS 5A dengan NIM 2304030009. Baik, di sini saya akan membuat video terkait dengan pemahaman saya terkait dengan mata kuliah E-Culture and Social Network. Untuk materi pertama terkait dengan konsep E-Culture and Social Network, yang saya pahami terkait dengan materi ini yaitu budaya sekarang ini nggak cuma ditunjukkan lewat kegiatan langsung aja, tetapi juga lewat dunia digital. Nah, ini yang disebut budaya, yang intinya budaya kita ini seperti seni, bahasa daerah, cerita rakyat, sampai nilai-nilai tradisional. Bisa ditampilkan dan disebarkan lewat media sosial atau platform digital. Lalu jejaring sosial berperan besar karena bisa menghubungkan banyaknya orang. Jadi kita bisa berkolaborasi dan mempromosikan budaya ke orang yang lebih luas. Selain melestarikan identitas budaya, budaya juga punya dampak ekonomi. Misalnya mendukung pariwisata dan industri kreatif. Jadi orang itu lebih mudah mengenal budaya lokal lewat internet, dan hal ini bikin kesadaran akan pentingnya menjaga budaya semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Selanjutnya itu materi kedua terkait dengan sejarah dan perkembangan media sosial, yang dimana pada materi ini awalnya media sosial itu muncul karena manusia pengen terus terhubung dengan satu sama lain, yang dimana dulu tuh masih sederhana banget, kayak cuma buat chattingan atau berbagi informasi. Tapi lama kelamaan berkembang jadi sesuatu yang besar dan berpengaruh ke hampir ke semua aspek kehidupan kita, mulai dari Seek Digeris, Friendster, sampai munculnya Facebook, Twitter, Instagram, dan sekarang TikTok. Jadi semuanya itu bikin cara kita bersosialisasi berubah total, yang dimana sekarang itu orang bisa dapat info kayak cari temen, bahkan cari uang itu lewat media sosial. Lalu nggak semuanya itu positif. Media sosial juga bisa jadi sumber masalah seperti penyebaran hoax, kecanduan scroll TikTok, dan bikin orang jadi konsumtif banget gitu. Jadi intinya media sosial ini tergantung bagaimana cara kita memakainya. Bisa jadi peluang besar, tapi juga bisa jadi jebakan kalau kita pakai sosial media itu nggak bijak. Nah, selanjutnya materi 3 terkait dinamika komunikasi virtual, yang saya pahami itu terkait kalau dulu itu orang kumpul di komunitas harus ketemu langsung. Sekarang beda banget, komunitas itu bisa terbentuk di dunia maya yang kita kenal sebagai komunitas virtual. Di komunitas digital kayak begini, anggotanya itu bisa dari mana aja, nggak kenal batas wilayah. Misalnya kayak grup fandom K-pop, komunitas game online, atau forum diskusi kayak Kaskus, yang dimana di sana itu ada struktur juga kayak admin, moderator, sama anggota aktif yang mengatur jalannya komunitas biar tetap hidup. Kita bisa juga ketemu orang-orang dengan minat yang sama tanpa harus keluar rumah. Tapi tantangannya juga ada, kayak konflik antar anggota, penyebaran hoax, atau banyak anggota yang cuma jadi pengamat, cuma jadi
pengamat doang gitu. Jadi kesimpulannya, komunitas virtual itu bikin kita tetap bisa bersosialisasi walaupun secara online, asal semuanya itu bisa saling menghargai dan aktif. Komunitasnya bakal terus berkembang. Eh, Baik, selanjutnya itu materi yang terakhir yang minggu lalu dibahas terkait dengan ekonomi digital dan budaya konsumsi, di mana sekarang ini kita hidup di era digital dan hampir semua hal itu serba online, termasuk soal belanja, yang dimana dulu kalau mau beli barang itu harus ke toko, sekarang cukup buka Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop, yang dimana udah bisa langsung check out lewat dari HP, yang dimana fenomena ini juga disebut ekonomi digital, dan salah satu bagian paling kerasa banget itu adalah munculnya ekonomi kreator atau influencer ekonomi. Jadi banyak orang yang bisa dapat uang dari media sosial dengan bikin konten kayak review produk, endorse atau vlog. Masalahnya itu di budaya konsumsi ini juga ikut berubah. Sekarang banyak orang yang beli barang bukan karena butuh, tetapi karena ikut tren atau pengen kayak influencer favoritnya. Dan algoritma media sosial juga membantu mendorong perilaku konsumtif, karena setiap kali buka aplikasi pasti ada aja barang yang kelihatan menarik. Makanya kita sebagai pengguna itu harus lebih pintar mengatur diri biar tidak gampang tergoda sama promosi, dan bisa bedain mana yang kebutuhan dan keinginan. Audio Jungle.